Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Puspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Budaya Hukum dan Penegakan Hukum. Latar belakangnya, budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang paling saling terkait dalam membentuk sistem hukum yang efektif dan adil di suatu negara. Budaya hukum merujuk pada pola-pola sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan penegakan hukum mengacu pada upaya sistematis untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dan dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan sosial, keadilan, serta menjaga hak-hak individu dan kelompok dalam kehidupan berbangsa dan negara. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan. Budaya hukum merujuk pada pola pikiran, nilai, kebiasaan, dan perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi, budaya hukum itu termasuk pola pikiran, nilai, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencangkup bagaimana hukum dipahami, dihormati, dan diterapkan dalam konteks sosial, budaya, serta norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Jadi, budaya hukum ini harus kita pahami, dihormati, dan diterapkan dalam setiap kebudayaan suatu masyarakat. Budaya hukum mencangkup dua aspek penting yang harus kita ketahui. Apa saja? Yang pertama, norma hukum dan sosial. Bagaimana masyarakat melihat dan mematuhi aturan hukum, baik formal maupun informal. Kedua, sikap terhadap hukum. Sejauh mana masyarakat percaya pada efektivitas hukum, lembaga penegakan hukum, serta keadilan yang diberikan oleh sistem hukum. Jadi, budaya hukum yang baik biasanya terbentuk melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Jadi, ada 3 budaya hukum yang baik biasanya kita lakukan. Itu ada pendidikan hukum, sosialisasi, dan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat. Budaya diartikan sebagai pemikiran, akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Sementara kebudayaan dimaknai sebagai hasil kegiatan atau pencapaian batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi kebudayaan sama budaya itu berbeda ya teman-teman. Seorang antropolog dan budayawan Indonesia menyebutkan 7 unsur universal yang terkandung dalam kebudayaan. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Ketujuh, sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur itu lalu mewujudkan ke dalam 3 macam fenomena. Apa saja sih? Yang pertama, suatu kompleks ide, nilai, dan norma.
Kedua, konflik aktivitas kelakuan berpola. Ketiga, benda-benda hasil karya manusia. Fenomena kebudayaan ke dalam 4 faktor dasar. Pertama, atrofus. Kedua, oikus. Ketiga, teknik. Keempat, etnos. Keempat faktor dasar ini dapat dipandang sebagai unsur yang menentukan perkembangan suatu kebudayaan. Jadi, akan kita bahas apa saja sih faktor-faktor yang disebutkan berikut ini. Faktor aktropus berkaitan dengan manusia. Faktor kedua yaitu oikus yang berarti alam atau lingkungan tempat manusia melakukan proses kreativitasnya. Ketiga, faktor teknik, yakni akar kata dari teknologi sebagai sarana atau prasarana yang digunakan manusia dalam membantunya mengelola kehidupannya. Keempat, faktor terakhir atau keempat adalah etnos, yaitu komunitas. Jadi, sudah paham teman-teman, itulah faktor yang bisa kita ketahui. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Jadi, hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, dan ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Jadi, itulah dua pandangan hukum eksternal dan internal. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakat itu sendiri. Perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya. Sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi. Oleh sebab itu, budaya hukum dan penegak hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan. Baik, kita masuk ke poin B. Penegak hukum adalah proses di mana aturan hukum dilaksanakan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Penegak hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan efektif secara untuk mencegah tindak pidana, menyelesaikan sengketa hukum, dan memberikan keadilan masyarakat. Jadi, penegak hukum yang berkepentingan itu seperti polisi, jaksa, dan hakim. Penegak hukum melibatkan beberapa komponen. Pertama, penyidikan. Kedua, peradilan. Ketiga, pelaksanaan. Penegak hukum yang efektif sangat bergantung pada adanya sistem hukum yang transparan, keadilan merata, dan tersediaan sumber daya yang menandai bagi aparat penegak hukum. Namun, penegak hukum bisa terhambat oleh berbagai faktor seperti korupsi, ketidakadilan sistem peradilan, atau kekurangan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.
Kita masuk ke poin C untuk memahami hubungan antara budaya dan penegak hukum. Pertama, budaya hukum mempengaruhi penegak hukum. Baik, di sini kita akan jelaskan kenapa sih budaya hukum mempengaruhi penegak hukum. Karena budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Yang kedua, peran sosial dalam penegakan hukum. Yang ketiga, kepercayaan terhadap sistem hukum. Baik, kita masuk ke poin 2, penegakan hukum mempengaruhi budaya. Kenapa sih penegakan hukum mempengaruhi budaya? Karena penegakan hukum yang efektif juga dapat mempengaruhi budaya hukum dalam masyarakat. Ketika penegakan berjalan dengan baik dan adil, hal ini dapat membentuk budaya hukum yang lebih baik di masa depan. Jadi ada beberapa yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, pembentukan norma dan kebiasaan sosial. Kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hukum. Ketiga, perbaikan proses hukum dan sosialisasi hukum. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum dengan pertimbangan aspek budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Di sini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang A, pemahaman terhadap budaya hukum lokal. Penegakan hukum perlu memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Setiap daerah atau komunitas memiliki pemahaman hukum yang berbeda, misalnya terkait dengan adat, norma, dan kebiasaan yang berlaku. B, pendidikan dan sosialisasi hukum. Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, atau kampanye yang menekankan pentingnya budaya hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan norma hukum yang berlaku secara nasional. Sosialisasi hukum harus mengutamakan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum di level akar rumput. Yang C, pendekatan positif. Mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam penegakan hukum akan lebih efektif jika disertai dengan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya mereka. Melalui musyawarah atau forum-forum diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka adat, atau lembaga lokal. Yang D, membangun kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Harus dilakukan dengan adil dan transparan. Jika masyarakat merasa hukum ditegakkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai mereka akan lebih kooperatif dan mendukung proses penegakan hukum. Yang E, kolaborasi dengan lembaga adat dan budaya lokal. Penegak hukum perlu bekerja sama dengan lembaga adat atau organisasi masyarakat lokal yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Yang F, penerapan hukum dan fleksibel dan kontekstual. Penegak hukum yang rigid dan tidak sensitif terhadap konteks budaya masyarakat bisa menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, hukum perlu diterapkan dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya dan dinamika sosial yang ada tanpa mengabaikan prinsip keadilan universal. Jadi itulah untuk mengoptimalkan penegakan hukum dengan mempertimbangkan aspek budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Baik, demikian pembahasan dalam materi ini yang saya susun dalam makalah ini. Semoga membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
dalam memahami dan mempelajari ilmu sosiologi hukum serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang pemahaman apa saja yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada para sumber data dan informasi baik dari buku internet dan sumber informasi lainnya yang menyediakan beberapa dan penjelasan tentang sosiologi hukum ini sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya dapat memahami apa saja yang menjadi rumusan dalam penyusunan dan pembahasan materi ini. Sekian dari saya. Jika presentasi saya dalam pengucapan kurang baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.